Baik, bertemu lagi dengan saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba sharing dan berbagi pengalaman serta pengetahuan ya tentang uji klinis untuk pengembangan vaksin. Jadi di era pandemi ini saya kira perhatian masyarakat saat ini sebagian besar pada bagaimana COVID atau pandemi COVID-19 ini segera bisa berakhir. Dan salah satu harapan besarnya adalah adanya penemuan vaksin yang bisa efektif untuk mencegah COVID-19 atau pengembangan obat yang bisa menyembuhkan pasien COVID dengan lebih cepat lagi. Ya. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi sedikit apa yang saya pahami tentang pengujian vaksin atau bagaimana vaksin itu dikembangkan, bagaimana tahapan-tahapannya dari sisi metodologi penelitian. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini saya batasi pembahasan maupun presentasi saya ini atau penjelasan singkat saya ini hanya terkait dengan metodologi penelitian, bagaimana tahapan pengembangan vaksin atau uji klinis vaksin. Baik, jadi ini adalah sedikit penjelasan dari saya, berbagi pengetahuan tentang sekilas tentang uji klinis pengembangan vaksin. Jadi pengembangan vaksin ini sudah pasti mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik di nasional maupun secara internasional, terutama yang banyak dibahas atau yang acuannya atau pedomannya misalnya dari WHO misalnya ya. Jadi ada banyak sumber ya, buku dan sebagainya atau literatur maupun guideline yang membahas tentang uji klinis khususnya untuk pengembangan vaksin. Dan tahapan-tahapan tersebut atau guideline tersebut harus dipatuhi atau diikuti oleh peneliti yang melakukan uji klinis pengembangan vaksin. Jadi bahasan kali ini saya batasi tentang apa itu vaksin dan vaksinasi, kemudian apa itu uji klinis vaksin, kemudian tahapan uji klinis vaksin dan peran pemerintah, tenaga kesehatan, serta masyarakat dan peneliti. Nah, ini adalah sedikit tentang vaksin dan vaksinasi. Jadi vaksin itu dikatakan mampu melatih sistem kekebalan untuk membuat antibodi dalam tubuh kita. Dan vaksin juga mengandung kuman yang sudah dilemahkan, sehingga menjadi aman bagi manusia. Dan vaksin juga pada umumnya disuntikkan, pada umumnya, ya. Tetapi ada juga melalui oral, dan ada juga yang disemprotkan ke hidung. Lalu bagaimana dengan vaksinasi? Jadi vaksinasi ini adalah cara yang sederhana, kemudian aman, dan efektif untuk mencegah penyakit dan melindungi orang dari penyakit yang berbahaya. Ya, apakah itu penyakit menular misalnya, ya, dan itu sangat berbahaya bagi keselamatan manusia, ya, sehingga kita memerlukan vaksin dan dilakukannya vaksinasi. Lalu ketika tubuh kita divaksin, ya, maka sistem kekebalan dalam tubuh kita itu akan berespon. Nah, respon pertama adalah mengenali kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi mengenali kuman yang menyerang tubuh kita. Nah, respon kedua, sistem kekebalan kita itu akan menghasilkan antibodi. Jadi pertama mengenali, kemudian yang kedua menghasilkan antibodi. Nah, kemudian menghasilkan antibodi untuk bisa mempertahankan tubuh kita supaya tetap sehat, ya, jangan sampai sakit akibat dari virus maupun apapun kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian yang ketiga, sistem kekebalan kita juga akan berespon untuk mengingat penyakit dan cara melawannya. Nah, sehingga bisa terdeteksi dengan cepat penyakit yang bisa muncul dalam tubuh kita, itu bisa dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita,
kemudian dia akan menghasilkan antibodi, kemudian mengingat penyakit yang mungkin bisa terjadi dan cara melawannya. Nah, itu hebatnya sistem kekebalan tubuh kita yang berespon ya ketika kita sudah mendapatkan vaksin. Vaksin itu bisa melindungi individu dan masyarakat ya. Jadi di sini bisa saya gambarkan sedikit bagaimana vaksin tersebut sampai bisa melindungi tidak hanya individu tetapi juga melindungi masyarakat sebetulnya. Yang pertama, orang yang mendapatkan vaksin sudah tentu orang ini akan memiliki risiko yang rendah ya untuk terkena penyakit tertentu. Nah, apabila orang ini mendapatkan vaksin maka makin banyak makin banyak orang yang mendapatkan vaksin juga di masyarakat misalnya ya. Nah, sehingga risiko masyarakat terkena penyakit akan makin rendah ya, karena makin ada orang yang divaksin, kemudian yang lain juga divaksin, sehingga makin banyak orang yang divaksin, sehingga makin banyak orang yang risiko terkena penyakit makin rendah. Kemudian makin banyak orang yang mendapatkan vaksin, maka sirkulasi patogen atau penyebab penyakit itu makin rendah di masyarakat. Jadi sirkulasi virus dan sebagainya itu akan makin rendah di masyarakat ya, atau kuman ya akan makin rendah karena makin banyak orang yang sudah mendapatkan vaksin dan makin banyak orang yang yang memiliki risiko rendah terkena penyakit, sehingga penularan kuman penyakit akan menjadi makin terbatas di masyarakat, atau makin rendah, atau sirkulasinya makin rendah. Nah, sehingga ini mampu melindungi orang-orang yang tidak divaksin. Jadi orang-orang yang divaksin itu sudah pasti terlindungi, memiliki risiko yang sangat rendah untuk terkena penyakit tertentu, dan orang-orang yang tidak mendapatkan vaksin atau belum mendapatkan vaksin itu akan terlindungi karena sebagian besar masyarakat sudah dilakukan vaksinasi, ya, jadi sudah divaksin. Jadi banyak sumber yang menyebutkan bahkan kalau sudah sampai 70% orang divaksin di masyarakat, maka itu bisa melindungi masyarakat yang belum divaksin. Dan inilah yang disebut dengan kekebalan komunitas, ya, atau dikenal juga dengan herd immunity. Nah, ini adalah tahapan pengembangan vaksin ya, yang disampaikan oleh WHO ya. Jadi dimulai dari fase 1 ya, atau tahap 1. Jadi vaksin itu diuji cobakan atau diuji ya pada beberapa orang. Kemudian di fase kedua itu diuji pada lebih banyak orang lagi, dan fase ketiga pada kelompok orang yang lebih luas, dan yang terakhir apabila sudah lolos di fase ketiga dan disetujui dan mendapatkan izin, maka vaksin itu beredar di pasaran atau digunakan luas di masyarakat ya. Apabila sudah lewat atau lolos uji klinis tahap 3 ya, dan sudah mendapatkan izin edar ya dari pemerintah di suatu negara. Nah, selanjutnya lebih detail saya akan coba jelaskan tahapan pengembangan vaksin ya. Jadi pertama, pengembangan vaksin itu dimulai dari tahapan 1 ya, tahapan pertama yaitu praklinis ya, dikenal dengan praklinis. Di praklinis ini diuji coba kandidat vaksin tersebut atau bahan dan sebagainya atau zat yang digunakan untuk pembuatan vaksin itu pada hewan percobaan. Ya. Nah, di hewan percobaan ini dilakukan screening dan evaluasi antigen ya, untuk melihat respon kekebalan atau imun hewan coba tersebut. Kemudian dilakukan evaluasi keamanan dari bahan atau zat yang digunakan sebagai kandidat vaksin dan potensinya untuk mencegah penyakit. Nah, apabila dinyatakan lolos di hewan coba, ya artinya berhasil, dalam artian bisa menimbulkan
respon kekebalan atau imunitas di hewan coba dan dinyatakan aman dan ada potensi untuk mencegah penyakit, maka dia akan lanjut ke uji klinis tahap 1. Uji klinis tahap 1 itu dilakukan pada manusia yang sehat, ya. Dan jadi sekali lagi, jika vaksin itu mampu memicu respon imun, kemudian akan dilakukan uji klinis ke manusia, ya. Itu di tahap 1. Ini melibatkan beberapa relawan, ya, baik itu orang-orang muda dan dewasa yang sehat, ya, untuk mengkonfirmasi respon imun, ya, yang dihasilkan pada klinis itu sudah disampaikan bahwa ada respon imun dan aman, ya. Di tahap uji klinis tahap 1 ini itu dikonfirmasi lagi, ya, apakah ada respon imun, ya, pada tubuh manusia dan bagaimana ketepatan dosisnya, ya. Itu pada tahap 1, ya. Nah, apabila berhasil, kemudian lanjut ke uji klinis tahap 2. Ya. Uji klinis tahap 2 ini dilakukan pada ratusan relawan. Ya. Ini untuk mengkaji, untuk mengetahui keamanan dan respon imun yang dihasilkan seperti apa. Kemudian dilakukan multiple trials dan formulasi. Ya. Jadi multiple trial itu jadi diuji di beberapa kelompok misalnya, atau beberapa treatment atau dosis, ya. Nah, sehingga ada kelompok-kelompok pembanding di situ, ya. Nah, karena di sini akan sangat menentukan ketepatan dari dosis, ya, atau dosis yang paling tepat itu yang mana, ya. Itu akan bisa diketahui di tahap 2, ya, uji klinis tahap 2, ya. Sehingga ada yang dikenal dengan komparator grup, ya. Grup pembanding atau kelompok pembanding. Nah, setelah berhasil diuji klinis tahap 2, baru dilanjutkan ke uji klinis tahap 3. Ya. Nah, di uji klinis tahap 3 ini dilakukan pada manusia dengan ribuan relawan. Ya. Jadi kalau uji klinis tahap 1 itu hanya beberapa relawan, uji klinis tahap 2 itu ratusan relawan, uji klinis tahap 3 ini melibatkan ribuan relawan. Ya. Ada kelompok kontrol, ya. Jadi di sini ada kelompok pembanding. Jadi ada yang diberikan vaksin, satu lagi di kelompok kontrol biasanya placebo, ya. Nah, kemudian di situ akan diketahui, ya, bagaimana efektivitas vaksin melawan penyakit, ya. Apakah dia mampu mencegah terjadinya penyakit atau tidak, ya. Kemudian dilihat juga atau dievaluasi keamanan pada kelompok yang lebih besar. Karena ini melibatkan ribuan relawan, akan diketahui, ya, dapat dievaluasi bagaimana keamanan pada kelompok yang lebih besar. Kemudian di suatu negara itu biasanya penelitian vaksin ini atau uji vaksin ini biasanya dilakukan cross multiple countries. Jadi tidak hanya dilakukan uji di satu negara, tetapi di beberapa negara, ya, atau di banyak negara, ya, dilakukan uji untuk mengetahui efektivitas dan keamanannya, ya. Nah, di satu negara itu biasanya dilakukan multiple sites, ya. Jadi di satu negara itu biasanya dilakukan uji vaksin itu dilakukan di beberapa tempat di suatu negara, ya. Kemudian memastikan temuan kinerja vaksin pada populasi yang berbeda. Nah, ini di uji klinis tahap 3 ini betul-betul ingin memastikan bagaimana temuannya, ya, bagaimana kinerja dari vaksin tersebut, efektivitas maupun keamanan pada populasi yang berbeda, sehingga sangat penting penelitian vaksin tersebut atau uji vaksin itu dilakukan di beberapa negara maupun di beberapa tempat, ya. Karena kita ingin mengetahui bagaimana kinerjanya pada populasi yang berbeda. Nah, apabila uji klinis tahap 3 ini sudah dinyatakan selesai dan berhasil, maka tahap berikutnya adalah mengajukan izin, ya, untuk izin edar yang di Indonesia kewenangan ada di BPOM, ya, untuk mengeluarkan izin edar. Biasanya izin edar ini akan keluar apabila uji klinis tahap 3 itu dianggap atau dinyatakan berhasil, ya, atau lolos uji klinis tahap 3, ya, dengan berbagai ketentuan yang sangat ketat. Apabila itu berhasil atau lolos atau sukses, maka
dilakukan pengajuan untuk izin edar oleh BPOM ya apabila berhasil. Nah, sehingga betul-betul vaksin yang beredar nanti di masyarakat atau yang diberikan ke masyarakat itu betul-betul sudah memenuhi uji klinis tahap 1, 2, dan 3 dan semuanya dinyatakan aman dan efektif. Ya, sehingga betul-betul masyarakat aman ketika mendapatkan vaksin tersebut. Nah, dalam suatu negara umumnya ada regulasi ya yang mengatur tentang vaksin tersebut atau vaksinasi. Ya. Misalnya regulasi dan kebijakan. Siapa yang berhak mendapatkan vaksin, umur berapa, mana yang diprioritaskan, provinsi mana terlebih dahulu dan sebagainya. Ya. Nah, itu ada regulasi dan kebijakan ada di tangan pemerintah. Nah, selanjutnya evaluasi keamanan dan efikasi. Jadi evaluasi keamanan dan khasiat vaksin tersebut ya, atau efektivitas vaksin tersebut harus terus dievaluasi. Apakah vaksin yang diberikan ini dalam jangka waktu berapa bulan atau berapa tahun masih efektif atau tidak untuk mencegah penyakit ya? Apakah aman atau tidak di tubuh manusia atau di orang-orang yang mendapatkan vaksin. Ini harus terus dilakukan penelitian ya. Nah, selanjutnya program imunisasi ya. Nah, pemerintah perlu membuat perencanaan yang matang ya tentang program imunisasi ya. Di mana imunisasi akan dilakukan, siapa yang akan melakukan, bagaimana akses imunisasinya, bagaimana cost-nya dan sebagainya ya. Apakah itu tercover dalam asuransi kesehatan dan sebagainya. Itu menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya ya dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan di dalam akses pelayanan kesehatan maupun akses terhadap vaksin tersebut. Nah, apabila uji klinis tahap 3 ini tidak berhasil misalnya atau tidak lolos, maka vaksin tersebut tidak boleh diedarkan di masyarakat atau tidak boleh digunakan untuk melakukan vaksinasi. Ya. Sangat tidak boleh. Jika uji klinis tahap 3 dinyatakan tidak berhasil atau tidak lolos. Ya. Maka kalau di negara kita di Indonesia maka BPOM tidak akan mengeluarkan izin edar. Ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan baik ya terkait dengan pengembangan vaksin sampai vaksin tersebut digunakan di masyarakat. Ya. Nah, WHO sangat menekankan ya bahwa once a vaccine is in use, jadi sekali vaksin itu digunakan di masyarakat, ya, it must be continuously monitored to make sure it continues to be safe. Ya. Jadi sekali vaksin itu digunakan di masyarakat, atau pemerintah sudah mengeluarkan aturan bahwa vaksin ini memang layak digunakan karena aman dan efektif, maka harus secara terus-menerus dimonitor ya, untuk memastikan bahwa keberlanjutan vaksin yang digunakan ini memang betul-betul aman ya bagi masyarakat, karena ini menyangkut keamanan manusia ya, sehingga ini betul-betul menjadi perhatian besar dari WHO maupun negara-negara di dunia. Nah, selanjutnya apa peran dari pemerintah dan sebagainya ya. Nah, pemerintah sangat berperan untuk memastikan ya vaksin itu lolos uji klinis tahap 3 ya, sehingga aman dan efektif ya. Nah, apabila lolos, selanjutnya diajukan izin edar dan BPOM akan mengeluarkan izin edar apabila memenuhi kriteria yang sangat ketat dan yang telah ditentukan atau digariskan oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah BPOM. Apabila tidak lolos uji klinis tahap 3, maka tidak ada izin edar. Nah, kemudian apakah nanti itu ujinya akan diulang lagi atau penelitian lagi dan sebagainya. Jadi ada proses yang panjang saya kira. Nah, kemudian bagaimana pemerintah membuat regulasi ya, yang betul-betul berkeadilan ya. Adil untuk akses dan sebagainya, kemudian pengawasannya seperti apa, kemudian edukasi pemerintah ke masyarakat itu penting ya. Apalagi sekarang misalnya pandemi COVID ini menjadi penyakit yang baru, vaksinnya belum ada ya, sehingga masyarakat perlu diedukasi tentang kandidat vaksin yang ada, lalu kalau nanti lolos vaksinnya seperti apa keamanan, kemudian efektivitasnya, bagaimana pemberiannya ke masyarakat dan sebagainya.
Kemudian tenaga kesehatan, komunikasi, informasi, dan edukasi ini penting ya ke masyarakat. Kemudian bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat harus jujur ya menyampaikan jika menemukan atau mengalami kerugian atau hal berbahaya terkait dengan vaksin yang didapatkan. Ya. Jadi begitu menemukan ada kejanggalan atau hal yang berbahaya atau hal-hal yang bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan, maka masyarakat wajib untuk menyampaikan, ya harus menyampaikan ke paling tidak ke petugas kesehatan, ya sehingga secepatnya bisa diambil tindakan yang tepat dan cepat, ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian bagaimana dengan peneliti? Ya? Peneliti harus patuh terhadap etik penelitian atau protokol penelitian yang sudah digariskan, karena seorang peneliti dia akan melakukan penelitian apabila dia sudah mendapatkan persetujuan etik, ya, dan mematuhi protokol penelitiannya. Ya. Apalagi uji klinis ini sangat ketat protokolnya. Ya. Kemudian melakukan studi literatur terus-menerus untuk bisa menemukan bagaimana hasil-hasil penelitian terdahulu atau hasil-hasil penelitian di tempat lain yang dilakukan oleh peneliti lain dan sebagainya. Jadi peneliti harus mengupdate pengetahuannya. Ya. Kemudian penelitian lanjutan, jadi peneliti semestinya terus melakukan penelitian ya untuk menemukan hal-hal baru ya untuk kemanfaatannya itu sebesar-besarnya untuk kesehatan atau keselamatan manusia ya, agar kesehatan akan menjadi lebih baik dan lebih baik ke depan. Dan yang terakhir inovasi. Jadi peneliti yang menemukan hal baru itu semestinya mampu menciptakan sesuatu yang bisa memberikan manfaat yang lebih besar, kemudian lebih efisien dan lebih efektif ya. Sehingga peneliti sangat diharapkan untuk bisa berinovasi untuk menjadi seorang inovator. Saya kira itu penjelasan saya, rekan-rekan, Bapak Ibu, mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan informasi sekilas tentang uji klinis untuk pengembangan vaksin ini mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Ya. Saya mencoba untuk menyampaikannya secara sederhana, tetapi saya batasi hanya di metodologi penelitian atau tahapan-tahapan uji klinisnya, ya, sesuai dengan apa yang saya pahami. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik bahwa vaksin apabila sudah lolos uji edar atau lolos uji klinis tahap 3, berarti vaksin tersebut sudah aman dan efektif ya, tetapi harus terus dimonitor ya keamanan dan efektivitasnya ketika sudah dilakukan vaksinasi di masyarakat. Jadi demikian tahapan-tahapan uji klinis pengembangan vaksin. Tahapannya tidak mudah, ada tahapan yang panjang bahkan bertahun-tahun, tetapi karena masa pandemi ini memang ada hal emergensi yang perlu dipertimbangkan sehingga uji vaksin itu dipercepat, tetapi dengan tetap memperhatikan etik ya dan protokol penelitian yang sangat ketat karena ini menyangkut uji klinis. Saya kira itu penjelasan saya. Mudah-mudahan masyarakat tidak bingung tentang bagaimana vaksin nantinya atau vaksin yang digunakan untuk mencegah COVID-19 ini bisa berhasil ditemukan atau diproduksi dan masyarakat bisa memahami bahwa pengembangan vaksin itu tidak mudah melalui banyak tahapan dan melalui uji klinis yang sangat ketat. Sehingga mudah-mudahan masyarakat tidak cemas, tidak takut, tetapi tetap dilakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan-perkembangan yang terjadi. Ya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa memberikan manfaat yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman sekilas tentang uji klinis untuk pengembangan vaksin. Saya kira itu. Terima kasih.